Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Rita Sironi dengan NPM 211506178 dari kelas PSTIA. Di video ini saya akan mengerjakan dua lab dari praktikum Jarkom yang ketiga dengan judul lab yang pertama yaitu Use Ping and Trace Route to Test Network Connectivity. Baiklah, kita mulai saja untuk lab yang pertama. Jadi, di lab yang pertama ini kita diminta untuk membuat sebuah topologi seperti ini. Kemudian akan kita konfigurasikan. Setelah itu kita akan menguji konektivitasnya menggunakan ping, dan kita akan mencoba menggunakan comment traceroute apakah berhasil atau tidak. Baik, yang pertama kita buat dulu topologinya. Ini kita butuh PC. Kemudian kita butuh satu switch. Kemudian dua router. Dan satu server. Nah, untuk menghubungkan perangkat ini kita menggunakan kabel copper straight dari PCI ini hubungkan ke fast Ethernet 06, kemudian masih dengan kabel yang sama fast Ethernet 05 dihubungkan ke G001, kemudian dari router 0 ini G000 ke G00 juga. Terakhir dari router ke server kita hubungkan ke Ethernet 001 dan ke fast Ethernet 0. Nah, sebelumnya kita sesuaikan dulu nama perangkatnya sesuai yang di modul. Satu, kemudian ini. Nah, terlihat pada topologi bahwa ini kabelnya hanya satu yang hijau dan saya masih merah-merah, artinya itu masih butuh dikonfigurasikan. Selanjutnya kita akan masukkan IP dari PCA, buka PCA dan kita ke config. Nah, di setting ini kita masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Karena kan IP address dari PCI itu 192.168.110, jadi default gateway kita pakai dari switch 1. Kemudian di fast Ethernet 0-nya kita masukkan IP address 192.168.1.10. Ini kita X saja. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP yang ada di server atau eksternal. Sama seperti tadi, kita ke setting, kita masukkan default gateway-nya yaitu 209.165.200.225. Close. Sebelumnya kita konfigurasi dulu yang fast Ethernet 0. Kita masukkan IP versi 4-nya yaitu 209.165.200.226. Nah, kita close. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut untuk konfigurasi router. Di sini sudah ada komennya. Kita langsung konfigurasi ke router. Kita kasih CLI. Ini ketikkan saja no, ini enter. Nah, untuk masuk ke config mode, kita enable, kemudian configure terminal. Kita namai perangkat kita dengan hostname R1. Kemudian untuk mencegah kesalahan dalam memasukkan perintah, kita masukkan no IP domain.path.
Selanjutnya IP v6 unicast routing. Selanjutnya kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0, 0, gigabit Ethernet 0, 0, 0. Nah, kita konfigurasikan IP address-nya itu 64.100.02 dengan subnet mask 255.255.255.252, enter. Selanjutnya IP versi 6 address-nya 2001 bb8 ACAD 2/64, enter. Selanjutnya IPv6 address kita masukkan juga default gateway IP versi 6 nya itu FR81 link lokal, enter. Ada kesalahan dalam komen, jadi kita ulang. IPv6 address FP81 link lokal, enter. Nah, selanjutnya kita berikan komen IP not outside dan no shutdown untuk menghidupkan interface ini. Statusnya sudah berubah jadi up. Dan kita exit dan kita masuk ke interface G0/0/1. Sama seperti tadi, kita konfigurasikan IP address-nya 92.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, enter. Selanjutnya IP versi 6 address-nya 2001 bb8 ACAD 1/1/64, enter. Selanjutnya IPv6 address default gateway-nya FR81 link lokal, enter. Selanjutnya berikan komen IP not inside dan no shutdown. Nah, ini statusnya sudah berubah menjadi up. Jadi kita enter dan kita exit saja. Selanjutnya kita masukkan komen IP root 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 dengan 64.100.0.1. Nah, konfigurasi di R1 ini sudah selesai. Jadi untuk IP versi 6 ini tidak digunakan sehingga tidak dikonfigurasikan. Ini kita close saja. Nah, selanjutnya kita ke ISP. Konfigurasinya kurang lebih sama dengan yang ada di R1 tadi. Kita ke CLI, kemudian kita ketik Linux, enable, dan configure terminal. Kita beri nama perangkat ini dengan hostname ISP. Kemudian no IP domain lookup. Selanjutnya IP versi 6 unicast routing. Selanjutnya kita masuk ke interface G0/0/0. IP address-nya 64.100.0.255.255.255.255.252, enter. Kemudian IP v6 address itu 2001 bb8 ACAD 1/64, enter. Kemudian IPv6 address default gateway-nya FR81 link lokal, enter. Selanjutnya no shutdown.
Nah, statusnya sudah berubah menjadi up. Kita exit dan kita masuk ke interface G0/0/1 sama seperti tadi, IP address 209.165.200.225 dengan subnet masnya 255.255.255.224. Kemudian kita enter. Selanjutnya IPv6 address 2001 DB8 ACAD 200.225/64. Selanjutnya IPv6 address default gateway-nya FE80 1 link lokal. Enter dan kita no shutdown. Nah, statusnya juga sudah menjadi up. Kemudian kita exit dulu dan kita beri komen IP root 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi 64.100.02. Kita enter. Nah, sampai sini sudah selesai konfigurasi untuk ISP. Ini kita close saja. Nah, terlihat di topologi ini kabelnya sudah hijau semua. Kemudian kita akan coba untuk ping. Jadi apakah sudah berhasil konfigurasinya? Kita coba dengan cara ping. Kita bisa klik icon message sini. Jadi dari ping A kita coba dari PCA kita coba ping ke S1. S1 has no functional port. Oh, ini mungkin kita konfigurasikan nanti. Jadi di R1 kita coba, ya sukses. Kemudian dari PCA kita ke ISP, dia masih fail. Kita coba sekali lagi ke ISP, berhasil. Dan kita coba dari PCA kita ke server, dia masih fail. Kita coba sekali lagi server. Nah, dia sukses. Tadi di S1 masih ada kendala, kita coba apa ada yang kurang, ini harus kita konfigurasikan. Jadi S1 kita masuk, kita enter, enable, kemudian kita beri nama hostname S1, enter, hostname, kita ulang ya, hostname S1. Ada yang salah. Oh, belum kita masukkan figur terminal. Bentar, terminal. Selanjutnya kita bernama hostname S1. Nah, ini berhasil. Kemudian no IP domain lookup. Selanjutnya masuk ke interface VLAN 1. Jadi kita masukkan IP address 192.168.1.2, subnetnya 255.255.255.0, enter. Kemudian IPv6 ini tidak digunakan karena kita tidak memasukkan dari tadi. Kita coba no shutdown aja untuk mengaktifkannya. Oke, ini interface VLAN 1 sudah berubah statusnya menjadi up. Kemudian kita exit dan kita masukkan IP default gateway itu 192.168.1.1, enter dan kita end. Nah, sudah selesai. Kita coba ping lagi. Jadi dari PCA kita ping ke S1, kita berhasil. Sini masih fail. Kita coba sekali lagi.
sudah sukses. Jadi sudah berhasil dari PCA untuk moving satu sama lain ke perangkat yang lain. Nah, sekarang kita coba untuk komen traceroute. Nah, kita coba dari add the command prompt dari PCA ini, kita masuk ke command prompt. Kita coba untuk traceroute di sini. Kita tekan traceroute, trace rt, masukkan IP dari server 209.165.200.226 dan kita enter. Nah, hasilnya sudah sama ya seperti yang ada di lab. Jadi terekam 3 root dari IP 209.165.200.226. Hopsnya juga terekam 30. Kemudian kita coba untuk traceroute yang lain, traceroute ke mungkin ke switch 192 16811. Nah, ini juga berhasil. Kemudian kita lihat atas IP-nya. Kemudian kita coba traceroute 192.168.1.2. Ini juga bisa. Kemudian oke, dari PCI ini sudah berhasil ya traceroute-nya. Kemudian kita coba dari S1. Kita coba untuk traceroute. Jadi traceroute. Jadi kalau di CLI dia tetap traceroute. Traceroute ke PCA 192.168.1.10 berhasil. Nah, kemudian ke server traceroute 209.165.200.226. Nah, ini juga bisa. Kita coba ke router. Apakah dari router bisa melakukan traceroute? Ini kita exit dulu. Kemudian traceroute ke PCA 192.168.1.10 bisa. Kemudian traceroute ke server 209.165.200.226 bisa juga. Kemudian kita ke switch traceroute 192.168.1.2. Nah, bisa juga ya. Terakhir kita coba di ISP, apakah dia bisa traceroute atau tidak. Kita exit dulu. Jadi traceroute ke PCA 192.168.1.10. Nah, dia juga sudah berhasil untuk melakukan traceroute. Mungkin untuk lab yang pertama ini sampai di sini saja. Selanjutnya kita akan lanjut ke lab yang kedua. Nah, untuk lab yang selanjutnya yaitu lab kedua, judulnya itu Design and Build a Small Network. Jadi sini kita akan mendesain topologi yang persis seperti ini. Dan kemudian akan kita konfigurasikan sesuai dengan addressing table ini. Lalu akan kita coba pin. Baik, yang pertama kita coba bikin topologinya dulu. Jadi di sini butuh 2 switch. Kemudian 1 router. Dan end device-nya itu ada 2 PC. Ini kita ubah dulu namanya sesuai yang ada di lab.
Nah, selanjutnya kita hubungkan perangkat ini menggunakan kabel copper straight. Jadi dari switch ini kita sambungkan dari gigabit 01 ke gigabit 0001. Nah, kemudian dari router itu kita pakai gigabit 000 ke gigabit 0001. Kemudian dari sini kita pakai fast ethernet 01 hubungan ke PC1 ke fast ethernet 0. Dan yang terakhir dari switch ini fast ethernet 01 ke fast ethernet 0. Nah, ini kita hubungkan kabel konsolnya juga. Jadi dari router itu nyambung ke konsol dihubungkan ke RS232. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi. Jadi yang pertama itu kita akan konfigurasikan router terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita ketikkan no, yang kita enter, enable, kemudian configure terminal. Selanjutnya kita namai perangkat kita dengan hostname cap_router. Selanjutnya enable secret jarcom, enter. Lalu kita masuk konfigurasi line console 0 dengan passwordnya jarcom juga. Lalu kita coba login dan kita exit. Nah, setelah ini kita konfigurasi IP domain namanya yaitu jarcom. Enter. Selanjutnya kita buat username admin secret jarcom juga. Enter ke line PTY 015. Enter. Selanjutnya transport input SSH. Selanjutnya kita login lokal, jangan masalah, lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi dari interface G000. Kita masukkan IP address-nya itu 192.168.1.1.155.255.255.254. Enter. Selanjutnya no shutdown untuk mengaktifkannya. Nah, statusnya berubah di up, kemudian kita exit. Dan kita masuk ke interface yang G0/0/1. Masukkan IP address-nya 192.168.255.255.255.254. No shutdown, sudah aktif, dan kita exit. Nah, selanjutnya kita beralih ke switch yang pertama, yaitu ini. Kita masuk ke CLI juga, enter, kemudian kita enable configure terminal, kita beri nama hostname-nya yaitu cap_sw1. Selanjutnya sama seperti tadi, enable secret jarcom, kemudian masuk ke line console 0, kita beri password jarcom juga, kita coba login dan kita exit. Selanjutnya buat username admin secret jarcom juga, jadi untuk password atau secretnya itu kita samain jadi jarcom semua. Kemudian masuk ke line PTY 015, kita transport input SSH, kemudian kita login lokal dan kita exit. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi untuk interface VLAN 1, masukkan IP address
192, 168, 120, 255, 255, 255, 224, enter. Selanjutnya mau shutdown untuk menghidupkannya. Ini sudah berubah jadi up statusnya, lalu kita exit. Nah, kemudian kita masukkan IP defaultnya, IP default gateway, yaitu 192, 168, 11, enter. Kemudian kita beralih untuk konfigurasi di switch yang kedua, enter. Kemudian kita sama seperti tadi, enable configure terminal, kita beri nama hostname cat underscore su2, terus selanjutnya masuk ke enable secret jarcom, masuk ke line console 0, beri password yaitu jarcom, kemudian kita coba login, tidak ada masalah dan kita exit. Selanjutnya kita beri nama username admin secret jarcom, masuk ke line pty 015, kemudian enter. Kita transport input SSH. Selanjutnya kita coba login lokal, tidak ada masalah dan kita exit. Nah, selanjutnya kita konfigurasi juga interface VLAN satunya dengan IP address 192, 168, 162, 195, 255, 225, 224. Kita aktifkan menu shutdown dan sudah berubah statusnya menjadi up dan kita exit. Nah, selanjutnya kita beri IP default gateway-nya itu 192, 168, 133. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi ke PC yang pertama. Jadi ini PC yang pertama, kita ke config, kemudian di default gateway-nya kita beri 192, 168, 11, dan di pass Ethernet 0-nya kita masukkan IP address 192, 168, 110. Nah, ini subnet mask-nya dan kita close. Selanjutnya ke PC yang kedua kita konfigurasikan juga default gateway-nya, kita masukkan 192, 168, 133 sesuai dengan address yang tadi yang ada di file lab. Kemudian IP address-nya 192, 168, 140. Nah, ini subnet mask-nya. Selanjutnya kita close. Nah, kemudian kita ke router, kita cek di CLI ini, kita exit dulu. Kemudian kita akan melihat konfigurasi yang ada di show IP interface brief. Jadi kita melihat IP-nya. Nah, ini sudah ditampilkan bahwa dari interface gigabit 0000 itu IP address-nya 192.168.1.1 dengan status dan protokol up yaitu aktif. Kemudian gigabit Ethernet 0001 itu dia IP address-nya 192.168.1.3.3, status dan protokolnya itu up atau aktif. Nah, sedangkan VLAN 1 di sini tidak aktif karena tidak dikonfigurasikan, dan VLAN 1 itu kita menggunakannya di switch. Mungkin kita coba di switch, coba exit dan kita cek show IP interface brief. Nah, ini terlihat bahwa VLAN 1 di sini digunakan sehingga IP address-nya itu didapatkan 192.168.1.20, statusnya up, kemudian pas Ethernet 01 juga up, dan gigabit Ethernet 01 up, sisanya itu down karena tidak digunakan. Nah, baik, selanjutnya akan kita coba mengetes koneksi antar perangkat. Jadi ini akan kita coba untuk ping satu sama lain dari PC 1 ke switch 1. Nah, dia masih failed. Kita coba sekali lagi.
dia successful, kemudian dari PC1 ke router masih failed. Kita coba sekali lagi. Failed juga, kita coba sekali lagi. Dia masih failed. Mungkin coba ke yang lain dulu. Jadi dari PC1 ke switch 2 dia fail, kita coba sekali lagi. Fail juga. Masih fail. Kita coba ke PC1 ke PC2, dia berhasil. Masih fail juga. Nah, jadi tadi ada sedikit kendala saat mencoba untuk ping, tapi sudah saya perbaiki. Jadi kendalanya itu adalah salah konfigurasi. Jadi harusnya konfigurasi dari bagian yang satu harusnya kedua, dan yang kedua harusnya ke satu. Jadi ketukar gitu. Sehingga untuk nama perangkat ini saya tukar, yang tadinya 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 1, dan konfigurasi masing-masing perangkatnya juga sudah saya tukar agar benar. Nah, tadi sudah saya coba untuk tes ping dan sukses. Dan sekarang saya coba untuk tes ping lagi. Jadi dari PC1 ke switch 1. Nah, ini sukses. Kemudian dari PC1 ke router sukses juga. Kemudian dari PC1 ke switch 2 ini sukses juga. Selanjutnya dari PC1 ke PC2. Nah, ini sukses juga. Nah, selanjutnya dari PC2 ke switch 2. Kita lihat dia sukses. Kemudian dari PC2 ke router sukses juga. Selanjutnya kita coba dari PC2 ke switch yang pertama. Sukses. Selanjutnya dari PC2 ke PC1 dia sukses juga. Nah, terakhir kita coba dari router ke switch 1. Hasilnya sukses. Dan selanjutnya yang terakhir router ke switch yang kedua. Nah, untuk pingnya sudah sukses semua. Jadi kendala saya di lab ini adalah saya kurang teliti karena catatan komen-komen konfigurasi saya tertukar. Harusnya dari perangkat bagian 1 itu untuk perangkat bagian 2. Jadi konfigurasi tertukar sehingga nama perangkat ini saya tukar, dan konfigurasinya tadi sudah saya benarin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.